Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Normaliah, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa kelas 3 melalui metode pembelajaran CTL konvensional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Wika Arianti dengan NPM 3062056046 dari kelas 05 atau 13, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab 2 yaitu berisi tentang kajian teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Dan yang terakhir bab 3 metode penelitian yang berisi tentang rancangan penelitian, settingan penelitian, prosedur penelitian, metode dan instrumen, teknik analisis data, dan indikator keberhasilan. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan, yaitu latar belakang. Baiklah, latar belakang di sini yaitu permasalahan yang terjadi pada siswa kelas 3 SDN Pangeran 3 disebabkan oleh siswa belum percaya diri dan takut untuk menyampaikan pendapat yang ada di pikirannya. Dan siswa kurang paham akan hal yang ditanyakan ataupun karena siswa tidak berani menyampaikan gagasan atau idenya. Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan, pada keterampilan berbicara, siswa kelas 3 di SDN Pangeran 3 dari siswa 10 siswa, hanya 3 siswa saja yang mencapai kriteria ketuntasan minimal keterampilan berbicara. 7 siswa belum mencapai standar yang ditentukan, dikarenakan bahwa selama proses pembelajaran berlangsung, cenderung berpusat pada guru dan tidak melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Peneliti berkeyakinan dengan menggunakan metode CTL konvensional merupakan alat yang efektif dalam mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam peningkatan keterampilan berbicara. Sehingga dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 3 melalui metode pembelajaran CTL konvensional. Baiklah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Apakah metode CTL konvensional dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 3 di SDN Pangeran 3? Sedangkan tujuan penelitian pada peneliti ini yaitu untuk mengetahui apakah metode CTL konvensional dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 3 di SDN Pangeran 3. Baiklah, masuk ke bagian bab 2 yaitu tentang kajian teori. Masuk ke tahap awal yaitu metode pembelajaran. Menurut Djerama and Zain 2010 menyebutkan bahwa kedudukan metode adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran, dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan metode CTL adalah, menurut Johnson, CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dalam konteks kehidupan keseharian mereka, yaitu dalam konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Selanjutnya, konsep keterampilan berbicara. Keterampilan bicara merupakan suatu kemampuan mengeluarkan bunyi dan suara atau kata-kata
untuk menyatakan gagasan, pikiran, dan perasaan seseorang. Selain itu, berbicara juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan. Sedangkan pengertian metode CTL konvensional dalam pandangan konstruktivisme tidak menekankan pada hasil belajar, tetapi lebih mengutamakan strategi pemerolehan pengetahuan daripada menghafal pengetahuan. Ada beberapa prinsip konstruktivisme, yaitu pengetahuan dan keterampilan dibangun oleh siswa secara aktif. Pusat aktivitas pembelajaran terletak pada siswa dan guru sebagai fasilitator. Bab 2 kajian teori penelitian relevan, yaitu penelitian ini yang dilakukan oleh Ewi Mentikasari 2017 yang berjudul Pengaruh Pendekatan Contextual Teaching and Learning terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 3 MI Pembangunan UIN Jakarta. Dan peneliti yang selanjutnya yang dilakukan oleh Saifullah 2021 yang berjudul tentang peningkatan keterampilan berbicara melalui pembelajaran kontekstual questioning pada siswa kelas 5 SDN Maniang, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota. Kerangka berpikir pada bab 2 ini, CTL ini sangat cocok digunakan untuk pengembangan kurikulum saat ini dan juga cocok untuk anak-anak zaman sekarang. Karena pada usia sekolah dasar masih dalam tahap melatih bahasa anak, diharapkan dengan menggunakan pendekatan CTL, siswa menjadi terlatih dan mampu mengungkapkan gagasannya. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori dalam kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ini pada penggunaan CTL untuk meningkatkan keterampilan berbicara sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbicara anak, yaitu dalam penggunaan metode tersebut mengalami peningkatan. Dan masuk ke tahap akhir bab 3, yaitu metode penelitian. 1. Rancangan penelitian. Penelitian ini didesain dengan menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK dilakukan dalam bentuk siklus dan dalam siklus tersebut meliputi merencanakan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dan menyiapkan metode pembelajaran dan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, settingan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Pangeran 3 berlokasi di selatan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3 SDN Pangeran 3 yang berjumlah 10 siswa dan akan dilakukan pada semester ganjil tahun 2002. Dipilihnya kelas 3 karena berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa siswa masih kurang dalam keterampilan berbicara. Prosedur penelitian. 1. Perencanaan. Perencanaan melaksanakan pertemuan dengan guru kelas 3 SDN Pangeran 3 untuk membicarakan persiapan tindakan dan waktu pelaksanaan tindakan, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP, menyiapkan lembar pengamatan, observasi, dan rubrik penilaian proyek siswa. Kedua, pelaksanaan tindakan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru mengajar berdasarkan RPP yang telah disusun. Pengamatan dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pengumpulan data ini menggunakan lembar observasi yang telah disusun. Segala aktivitas dicatat secara rinci yang dilakukan mulai dari awal sampai akhir kegiatan. Dan yang terakhir, refleksi. Pada tahap refleksi, data yang diperoleh dari hasil refleksi kemudian dianalisis. Masuk ke dalam metode pengumpulan data. 1. Yaitu menggunakan tes. 2. Observasi. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yaitu 1. Menggunakan tes. Dan yang terakhir menggunakan catatan lapangan. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan statistik. Dengan demikian, sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan uji T,
perlu dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yang dilakukan dengan uji normalitas, dan yang kedua uji homogenitas. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah populasi yang diuji adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari skor hasil post-test, dengan demikian, analisis ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk melakukan perencanaan pada siklus selanjutnya, jika belum mencapai kriteria yang ditentukan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi seminar proposal dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.